napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan kesehatan yang baru, napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, mengasihi seperti Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti suka untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Apakah itu meniru kebaikan atau meniru hal yang kurang baik. Yang pasti hal untuk meniru adalah bagian dari kebiasaan dan kelakuan manusia, yaitu wajar dan lumrah. Terlebih lagi ketika seseorang diketahui dermawan, mengasihi, atau berbuat kebaikan, kita yang melihatnya rasanya ingin berbuat. Cuman kadang seperti kata lagu itu, tangan tidak sampai. Karena apa? Kemampuan materi dan keadaan kita tidak memungkinkan untuk meniru orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini pemazmur yang dalam doanya terluput dari belenggu maut, bagaimana dia berkata bahwa dia mengasihi Tuhan yang mendengarkan seruan minta tolong, seruan yang dia naikkan ketika dia berada dalam keadaan terdesak, berada dalam keadaan yang bahaya, ancaman, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena keadilan Tuhan boleh berlaku dalam dirinya sehingga dia boleh terluput dari belenggu maut atau hal-hal yang hendak menimpa dia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seperti Allah yang mengasihi kita manusia. Hari ini nats renungan boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita, boleh mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana Allah yang mengasihi dunia ini. Sangat jelas di Injil Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini? Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang harusnya menerima upah dari perbuatan dosanya, yakni maut. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia, dia relakan memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dari pelanggaran yang kita lakukan. Bagaimana Allah mengasihi dunia ini? Dia melakukan banyak kebaikan kepada setiap orang. Bahkan setiap kita pasti punya pengalaman dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah meluputkan kita, bagaimana Allah melepaskan kita dari maut, dari hal yang jahat. Ya, saya ingat di malam saya demam tinggi karena habis vaksin. Tidak tahu salahnya di mana. Puji Tuhan pagi hari ini saya boleh berbagi sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu. Kalau lihat keadaan semalam di mana saya demam tinggi, bahkan istri saya harus sibuk memberi obat, menjaga saya. Ya, puji Tuhan pagi hari ini Allah mengizinkan saya masih berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu. Itu semua karena Allah mengasihi. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seperti Allah yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi kita, mari kita belajar, mari kita teladani, kita contoh apa yang telah dilakukan oleh Allah dengan hidup juga mengasihi kepada orang lain, peduli kepada orang lain, care kepada orang lain, sehingga nyata kita adalah orang-orang yang meniru, yang meneladani Allah yang mengasihi kita, mengasihi dunia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk kita boleh hidup dalam kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh buahnya lebat melalui cara hidup kami yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh meniru
dan meneladani seperti Engkau yang telah mengasihi dunia ini. Ajar kami juga untuk hidup dalam kasih, berdampingan satu sama lain dengan hidup dalam kasih. Terima kasih Bapa, kami mulai aktivitas pada hari ini dengan beralaskan kasih setia Tuhan untuk kami jalani, dan berkat Tuhan kami akan raih karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.